Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berada di UPT SPF SDN Kim Barabaraya 2 untuk melakukan tugas observasi untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD. Sebelum melakukan observasi, perkenalkan, nama saya Fitra Novianti dan dua rekan saya, Muhammad Fatihillah dan saya Indri Ayu Putri. Nah, di sini kami ditemani oleh salah satu guru dari SDN Barabaraya 2. Untuk Ibu, saya persilakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Sandiari, biasa dipanggil Ibu Niar. Saya merupakan guru wali kelas 4 dari UPT SPF SD Negeri Barabaraya 2. Baik, selanjutnya silahkan menyaksikan kegiatan observasi dari kami. Bagaimana Anda sebagai guru mempersiapkan materi sebelum proses pembelajaran secara berlangsung? Yang pertama, tentu mengenai sesuai yang namanya capaian pembelajaran. Setelah mengenai capaian pembelajaran, kita tentukan lagi tujuan pembelajarannya. Setelah tujuan pembelajaran, itu kita mencari referensi materi. Bagaimana cara Anda memahami belajar siswa peserta didik? Itu saya namanya membuat asesmen diagnostik. Saya namanya asesmen diagnostik. Nah, di situ dalam asesmen itu tertuang yang namanya apa saja gaya belajarnya. Apakah dia deskriptif, audio, atau visual, jadi kita itu adalah asesmen diagnostik awal. Sudah belajarnya, selain itu apa saja hal-hal yang anak belum sih, apa saja hal-hal yang anak itu tidak suka, apa saja hal-hal itu anak itu suka, apa saja yang menjadi perihnya, pembelajaran seperti apa yang diharapkan, dan guru yang seperti apa yang diharapkan. Itu yang saya lakukan. selama mengajar kita di kelas menggunakan kurikulum mereka. Hal yang menjadi kesulitan itu contohnya misalnya ada materi yang itu tidak nyata, bagaimana mengonkretkan itu materi di dalam kelas. Sebenarnya metode apa yang dipakai dalam pembelajaran? Jadi metode yang saya gunakan kualitas dari yang sudah pasti ada metode sama, sudah pasti ada metode tanya jawab,
pasti juga ada metode diskusi, tidak pasti juga ada, itu tidak lepas itu, dan tiga metode ini tidak lepas. Nah, biasa kita combine dengan yang namanya metode blended learning. Itu bisa kita gabungkan ke permainan. Memang dia metode tapi dalam bentuk permainan. Tapi dari sebenarnya bagaimana cara Anda mengubah perkembangan dalam pembelajaran. Jadi cara mengukur kelompok peserta didik itu yang pertama ada namanya tes formatif. Dasarnya itu saya lakukan setiap akhir pembahasan satu materi atau satu capaian pembelajaran. Biasa saya lakukan itu kalau lagi di buku di akhir bab, saya kalau lakukan evaluasi. Nah, itu namanya tes formatif. Biasa juga saya lakukan setiap akhir saya kayak tadi kan, saya kan dari kelas, terus bisa saja saya lakukan hari itu juga kalau waktu memungkinkan. Selain itu ada namanya asesmen akhir pembelajaran. Di situ untuk digabung menentukan semua tujuan pembelajaran. Kemudian di tes biasa juga saya buat proyek. Misalnya kan materi IPAS ada beberapa proyek, ya pertumbuhan, gitu kan, pertumbuhan tanaman atau manusia, itu biasa juga saya tes di situ. Nah, nanti akhirnya anak-anak juga akan presentasikan. Jadi bukan secara tertulis, tapi dipresentasikan. Apakah bebas dan perbedaan antara 2013 dan 2015 dalam pembelajaran itu? Misalnya tidak terlalu signifikan. Cuma kalau di kurikulum 2013 itu dia apa namanya? Dia biasanya di materi kelas 4, kalau di kurikulum 2013 dia membedakan IPS sama IPS. Supaya tapi sekarang itu di kurikulum Merdeka sudah digabung dia semester 1 khusus IPA. Nah, sebenarnya semester 2 ini yang kita bahas tadi itu sudah masuk IPS. Kalau secara jangkauan materi dia di kurikulum 2013 lebih menyeluruh, tapi apa namanya banyak sekali bidang-bidangnya yang dibahas. Tapi kalau di kurikulum Merdeka dia lebih detail, lebih sedikit materinya. Sebenarnya untuk materinya sama, tapi apa namanya ya, pembagian materinya lebih sedikit. Kalau secara pengelolaan pembelajaran itu juga ada perubahan. Nah, kalau dulu di 2013 tidak terlalu ditekan bahwa oh guru harus ini, sediakan ini, dia yang seperti ini. Terlalu atau di kurikulum Merdeka ini harus mau itu pelajaran IPA atau pelajaran yang lain guru diwajibkan mengerjakan yang namanya media pembelajaran. Dan ini sekali untuk kalau pakai slide seperti itu. Selanjutnya, bagaimana upaya yang Anda lakukan dalam menerapkan kemerdekaan pada pembelajaran IPA dan meningkatkan prestasi dari pembelajaran. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini salah satu upaya yang saya lakukan pertama untuk menganalisis betul-betul itu yang pertama tadi tentang pembelajaran. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran yang disusun itu betul-betul sesuai dengan karakteristik siswa. Selain itu, memilih model pembelajaran yang mana yang cocok. Faktor pendukungnya, alhamdulillah kalau di sekolah kita ini kita didukung oleh fasilitas. Jadi fasilitasnya beberapa fasilitasnya itu belum maksimal, tapi ada yang misalnya kayak saya CD, laptop sudah disediakan, wifi sudah ada, terus ada beberapa alat prakteknya IPA ada, kit-kitnya sudah ada. Kayak misalnya anak-anak belajar magnet, belajar magnetiknya, anak-anak belajar tentang tata surya, sudah ada kitnya juga. Jadi itu sudah salah satu faktor pendukung. Terus selain itu pelatihan guru-guru
itu rutin. Dibikin kan setiap bulan. Untuk kami kurikulum berbeda kan baru. Nah, kelas di sekolah kami itu juga kelasnya sama kelas mampu belum. Makanya itu kita selalu diarahkan untuk pelatihan supaya kita tahu apa saja kurikulum kita berbeda dengan kurikulum yang kita punya. Kemudian yang menghambatnya itu masih adanya guru yang tidak paham bagaimana membawakan materi secara konkret, dan itu faktor pentingnya waktu karena IPA itu pembelajaran yang membutuhkan banyak waktu. Baik Ibu, mungkin pertanyaan dari pertanyaan kami lakukan, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Mungkin cukup sekian. Baik, itulah tadi kegiatan kami selama observasi. Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah mengikuti kegiatan kami. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Kami kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.